Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan saya share bagaimana cara membuat installer untuk instalasi sistem operasi ke media flash disk dan DVD. Untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan dulu ke flash disk. Untuk next selanjutnya saya akan menjelaskan ke DVD-nya ya, membuat installer ke DVD. Di sini nanti saya akan menggunakan aplikasi yang bernama Rufus. Mungkin ada teman-teman yang lain bisa nggak pakai aplikasi ini ya. Ini salah satu contoh saja membuat master installer menggunakan Rufus ya. Nanti ada yang lain silakan, tidak masalah. Yang penting bisa. Untuk saya kembali ke belakang dulu ya, pra instalasi. Jadi sebelum kita melakukan instalasi ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Di antaranya yaitu mengetahui spesifikasi laptop atau PC yang sudah beberapa pertemuan ke belakang kemarin. Kemudian mengetahui sistem minimum hardware sebuah operating system. Kemudian membuat master installer dan setting BIOS, setting booting BIOS. Jadi ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebelum melakukan instalasi pada sebuah PC atau laptop. Jadi harus tahu spesifikasinya dulu, kemudian hardwarenya, misalnya kita install Windows 10 itu minimumnya berapa, kemudian membuat master bootable, master installer ya, kemudian setting booting BIOS yang di pertemuan kemarin. Ini ada beberapa pra instalasi. Nanti kalau ini sudah selesai maka tahap selanjutnya yaitu tahap instalasi. Tapi di sini kita akan membahas dulu cara membuat master installer OS pada flash disk. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu flash disk ya. Flash disk di sini saya sarankan itu kalau Windows 7 itu minimal 4 GB, kalau yang cuma satu ya, karena ada master Windows yang all-in-one yang lengkap, ada Ultimate, ada Pro, ada Home gitu ya. Saya sarankan untuk minimal 4 GB. Kalau di bawahnya nggak bisa ya. Kalau Windows XP mungkin masih bisa, tapi kalau Windows 7 itu minimal harus 4 GB. Lebih baik mungkin ada yang 16 atau 8. Untuk syarat-syarat flash disk itu apa aja Pak? Ini tergantung ya. Beberapa memang ada flash disk yang dia tidak support untuk bootable gitu ya. Biasanya ada yang KW-KW gitu ya. Ada flash disk yang KW-KW itu biasanya tidak support. Untuk detailnya saya belum pastikan, pokoknya kalau saya beli itu pastikan beli yang ori ya, agar bisa digunakan untuk bootable master installernya. Kemudian master Windows ya, atau master operating system. Di sini karena kita belajar untuk instalasi Windows dulu, maka saya sarankan paling tidak punya master Windows mungkin satu atau dua. Windows 7 bisa, Windows 8 bisa, atau Windows 10 gitu ya, atau Windows 11 yang mungkin baru. Kemudian yang terakhir saya menggunakan aplikasi Rufus ya untuk membuat bootable Windowsnya. Baik, kalau bahan-bahan ini sudah punya, maka kita langsung eksekusi. Di sini saya menggunakan Rufus versi 3.1.13. Ini ada beberapa settingan yang harus dilakukan gitu ya. Yang pertama device. Di sini saya sudah menancapkan flash disk saya berkapasitas 4 GB. Di sini kita akan membuat master installer Windows yang Windows 7 Ultimate 32 bit. Kemudian di sini pilih select untuk memilih master
Windowsnya atau file ISO-nya di sini. Kemudian di sini ada partition scheme atau MBR atau GPT yang kemarin. Kemudian ini targetnya nanti pakai BIOS atau UEFI untuk hardware-nya ya. Karena ada yang BIOS, ada yang UEFI, di sini ada keterangannya. Kemudian ada format option di sini, volume label. Ini nanti tulisannya ya, misalnya mau dikasih master Windows 7 bebas. Kemudian di sini ada format file system, ada FAT32 atau NTFS, kemudian ada cluster size di sini. Kemudian di sini ada status. Itu aja, mungkin di sini ada beberapa tombol tidak saya jelaskan, nanti bisa dieksplor sendiri. Nanti ini yang cukup ini aja. Kemudian nanti kita start dan ready. Nanti mungkin videonya saya pause ya karena mungkin lama. Nanti mungkin 10% saya pause langsung, kemudian di akhir saya sudah selesai saya akan menggabungkan file videonya. Mungkin ada beberapa kondisi ya, misalnya ada error, nanti bisa ditanyakan di kolom di grup. Baik, langsung saja saya coba. Saya di sini sudah menyiapkan pastikan ya untuk flash disknya kosong, tidak ada isi. Kalaupun ada isi maka akan terformat atau silakan dipindah dulu ya flash disknya. Kemudian di sini saya menyiapkan saya punya 3 Windows 8.1, Windows 7 Ultimate 32 bit. Kalau Windows 8 nya saya punya yang 64 bit, ini 12 in 1, ini lengkap ya, ada Pro, ada Home gitu dan sebagainya. Kemudian ada Windows 10, kemudian ini juga 8 in 1, ada 8 Windows Pro, Home dan sebagainya. Kemudian ini berformat ISO. Nanti saya akan mencoba yang Windows 7 ini, dia berkapasitas 2,25 GB, maka ini cukup untuk flash disk 4 GB. Kalau yang Windows 8.1 ini 4,19 GB. Nah, di sini kita harus membutuhkan flash disk yang lebih besar, yaitu 8 GB ke atas. Karena flash disk 6 GB nggak ada ya, artinya 816. Dan Windows 10 juga 4,80. Kalau yang Windows 8.1 yang satu saja serinya, yang Windows Home misalnya atau Pro, mungkin 4 GB cukup ya. Tapi kalau yang all-in-one seperti ini ya, 12 in 1, 8 in 1 itu pasti filenya besar seperti itu. Baik, langsung saja saya silakan dibuka aplikasi Rufus. Untuk downloadnya silakan aja ketik di Google download Rufus gitu ya, silakan nanti download sendiri. Ini filenya kecil, kurang lebih ini filenya sekitar berapa ini ya, 1,10 MB ya. Silakan di download bisa. Kemudian pastikan flashdisknya sudah tertancap. Di sini sudah terdetek ya, drive E drive E ini. Kemudian 4,2 GB. Kemudian silakan select, di sini ada tombol select. Silakan pilih file masternya Windows ya, atau file ISO. Di sini banyak ya, bisa file ISO, file IMG, VHD, USB, BZ2 dan sebagainya. Yang paling umum aja file ISO biasanya. Saya klik Windows Ultimate yang 32 bit atau x86. Saya open. Nah, di sini sudah langsung muncul scheme partisinya MBR ya. Bukan GPT ya, karena kemarin sudah saya jelaskan ya. Kalau GPT biasanya langsung dia yang 64 bit gitu ya. Dia 64 bit pasti ini langsung bisa pilih GPT. Kemudian targetnya ini BIOS langsung ya, otomatis. Kalau biasanya kalau ini GPT ini akan berubah. Contoh saya select yang Windows berapa ini, Windows 8 atau Windows 10 ya, saya open, akan berubah seperti ini. Ini yang berbanding GPT MBR, kita bisa pilih seperti itu. Coba kita pilih GPT, maka di sini biasanya UEFI seperti itu. Nanti pastikan sesuai dengan BIOS ya. Makanya kemarin saya
suruh untuk melengkapi PPT saya agar bisa belajar GPT dan MBR dan BIOS dan UEFI. Baik, di sini sudah yang pertama drive propertiesnya sudah saya seperti ini, sudah kita setting MBR, kemudian ini, kemudian formatnya ini, labelnya ini silakan bebas dikasih apa, misalnya contoh master Win7 x86 atau Win7 Ultimate. Ini otomatis file sistemnya karena langsung aja kita ikuti ya, NTFS. Kemudian ini juga defaultnya ini. Kemudian udah, setelah ini sudah, maka kita akan lanjut dengan start ya. Ini ada peringatan, datanya akan hilang semua dan akan diformat. Klik OK untuk continue. Baik, di sini proses ya, proses pembuatan master Windows ke flash disk. Untuk yang ke DVD nanti saya akan buatkan video sendiri karena di laptop saya tidak ada DVD room ya, maka harus saya ke PC nanti biar ada CD-ROM-nya. Baik, kita tunggu ya, mungkin sekitar 20 menit. Kalau laptopnya speknya tinggi mungkin bisa lebih cepat, atau flash disknya itu 3.0 ya, USB 3.0 ya, itu bisa lebih cepat. Mungkin teman-teman ada yang selain Rufus, silakan, tidak masalah, yang penting paham cara membuat master Windows. Baik, di sini ada masalah nih, saya tutup dulu ya. Oke, saya ulangi lagi. Baik, videonya saya pause dulu, nanti saya akan kembali pada waktu mau selesai. Baik, di sini terlihat ada proses copying ya, file ISO seperti di bawah ini, prosesnya kelihatan, dia mengcopy. Nah, ini kita tunggu sampai 100%. Baik, ini kondisi setelah proses copying selesai akan seperti ini, ready seperti ini. Maka ini kita tutup, dan drive saya sudah seperti ini ya, dia sudah terisi, nanti dalamnya seperti ini. Kemudian nanti silakan dieject dan siap digunakan untuk proses instalasi. Cukup sekian video kali ini, nanti next selanjutnya saya akan membahas tentang membuat master installer di media DVD. Baik, terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.